Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, mari kita lanjut materi seni budaya. Langsung saja kita bahas masalah bab 2, yaitu menggambar ilustrasi. Sebelum kita mengawali, tentunya kalian masih ingat pelajaran yang lalu di mana kalian sudah mengenal tentang ilustrasi. Jadi kalau kita artikan, ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate, yang berarti menjelaskan. Dengan demikian, gambar ilustrasi adalah cara menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri sebagai bahasa untuk menerangkan atau menjelaskan suatu keadaan. Jadi pengertiannya itu. Selain itu, ilustrasi juga bisa diartikan sebagai hasil visualisasi atau tampilan atau hal yang terlihat dari suatu tulisan dengan teknik drawing. Drawing itu menggambar, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Nah, tujuan ilustrasi itu sendiri adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita atau tulisan atau puisi dan informasi atau hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan keadaan. Jadi diharapkan dengan bantuan visual, tulisan tersebut lebih mudah dicerna. Ini sebagai contoh gambaran ilustrasi, kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini. Setelah itu kita akan mengenal jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar ilustrasi yang berjenis naturalis. Jadi kalau kita artikan, naturalisme adalah gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan atau hampir sama dengan gambar realisme yang ada di alam tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Jadi simpelnya atau singkatnya, aliran atau gambar ilustrasi yang beraliran naturalisme itu adalah gambar yang dibuat persis seperti keadaan ketika seorang pelukis melihat suatu objek. Contohnya nih, jadi gambarnya kebanyakan adalah objek pemandangan. Jadi kalau pemandangan itu jelas, kalau kalian melihat pemandangan itu jelas beraliran naturalisme. Yang B, gambar ilustrasi dekoratif. Yang namanya dekoratif itu dekorasi, yaitu gambar yang sengaja dibuat untuk sebuah hiasan. Hiasan apa? Ya hiasan dinding dalam ruang atau hiasan-hiasan yang tempatnya mungkin perlu dihias. Dan biasanya gambar itu bisa berbentuk sederhana atau bahkan gambarnya dilebih-lebihkan. Ini maksudnya dilebihkan itu dibuat yang sedemikian mungkin sehingga kadang menyimpang, tidak hanya kadang menyimpang dari bentuk objek aslinya. Ini contohnya ini. Ini adalah gambar dekoratif yang memang tujuannya untuk dipajang di tempat-tempat yang strategis atau yang perlu diberi hiasan. Kemudian gambar ilustrasi kartun. Mungkin kamu sering melihat tayangan-tayangan film kartun. Jadi kartun itu apa? Kartun itu adalah gambar yang bersifat lucu dan memiliki ciri khas tertentu. Biasanya gambar kartun banyak menghiasi majalah anak-anak, buku komik, cerita bergambar, atau bahkan media televisi atau media sosial yang lainnya. Ini kalau kartun sudah tidak asing lagi karena kita sering atau setiap hari mesti melihat kartun, baik itu dalam bentuk video maupun dalam bentuk gambar. Ini contohnya. Nah, ini adalah termasuk gambar-gambar dengan ilustrasi kartun. Selanjutnya adalah ilustrasi karikatur. Nah, ini mungkin kalian yang
belum begitu mengenal karikatur. Nah, karikatur itu gambar yang dibuat untuk digunakan menyindir, jadi atau memprotes atau mengkritik. Nah, jadi kalau seorang seniman itu biasanya kalau tidak berani mengungkapkan kata-kata secara langsung, itu digunakan sebuah gambar yang dinamakan gambar karikatur. Ya, jadi karikatur itu gambarnya mungkin bisa mirip atau mungkin bisa hampir mirip atau bahkan tidak mirip. Nah, namun setidak mirip apapun mesti ada tujuannya atau ada sedikit yang istilahnya menuju ke arah yang akan dikritik atau disindir. Contohnya ini. Nah, ini banyak gambar sekali ya. Mungkin dari sekian banyak ini kalian banyak yang kenal gambar karikatur. Nah, ini. Kemudian gambar ilustrasi cerita atau cergam, yaitu gambar dengan sejenis komik, namun biasanya diberi teks untuk menunjukkan dialog antar tokoh yang digambarkan. Kalau sekarang ini kalian lebih cenderung melihat tayangan video langsung yang bergerak, artinya ceritanya langsung bergerak di situ. Tapi kalau di dalam gambar ini namanya cergam, biasanya juga menceritakan sesuatu, kemudian setiap gambar diberi dialog teks, jadi omong-omongan lewat teks. Contohnya ini. Nah, ini adalah cerita bergambar yang mungkin kalian juga sering melihat atau melihat di televisi, di media lainnya atau di HP kamu. Ini biasanya sering muncul. Terus gambar ilustrasi di dalam buku mata pelajaran. Jadi gambar yang dibuat khusus untuk sampul. Fungsinya apa? Selain untuk menandai bahwa itu adalah materi pelajaran khusus, juga menghiasi supaya buku itu menarik para peminat. Ini, contohnya ini. Ya, buku LKS-mu, buku paket, ini namanya ilustrasi buku pelajaran. Jadi biasanya judul buku materi itu gambarnya disesuaikan. Terus gambar sampul cover atau cover itu adalah sampul dari majalah. Ini kalian sering melihat kalau di rumah mungkin banyak yang punya majalah. Mungkin ada majalah wanita, ada majalah remaja, ada majalah lain-lainnya. Semuanya diberi gambar covernya seperti ini. Ini semuanya adalah contoh sampul atau ilustrasi yang digunakan untuk cover atau ini sampul majalah. Selanjutnya adalah ilustrasi periklanan. Nah, ini sering setiap hari kita melihat. Jadi gambar ini dibuat khusus untuk iklan. Nah, iklan itu untuk apa? Ya, untuk menjual sebuah produksi. Jadi kalau kita membuat produksi dan produksi itu sudah layak diiklankan, maka buatlah gambar iklan. Nah, kalau itu produknya besar, ya dibuat baliho. Apa baliho itu? Baliho itu gambar yang sangat besar yang biasanya dipasang di tempat-tempat strategis seperti di perempatan jalan yang ada lampu stopan. Ini dari banyak sekali terdapat gambar-gambar yang besar sekali, itu namanya baliho. Selain itu juga ada brosur itu gambarnya ya mungkin satu lembar kertas ombone, kemudian ditempel-tempel pamflet dan sebagainya. Ini contohnya. Ini adalah contoh-contoh gambar ilustrasi untuk iklan. Ya, mungkin saja yang saya sampaikan, nanti disambung lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.